Ya, wala yaslimuhu, dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Tidak boleh. Hari ini kita tinggal di suatu masa di mana biasa seorang muslim diserahkan kepada orang munafik atau orang zalim untuk disakiti. Haram hukumnya hadirin. Rasul kita menyampaikan mangkana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Sampai jam berapa nih mas saya mas? Karena ini setengah jam sampun langkung kados sih. Barang siapa orang yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah memenuhi hajatnya. Nabi kita punya cicit namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau seorang ulama besar tabi'in. Bapak kebiasaan beliau itu setiap hari beliau keliling kota Madinah bawa karung gandum, dibagi-bagi untuk kaum fakir miskin sak Madinah, diurutke, sehingga setiap kali orang miskin di Madinah itu kehabisan gandum, pagi hari pasti sudah tersedia satu karung gandum. Nek awake dhewe kira-kira satu karung beras, Pak. Ya. Wong sak Madinah niku sing miskin-miskin itu. Sampai kemudian ketika Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal, barulah orang-orang miskin itu tahu bahwa selama ini orang yang menyediakan gandum untuk mereka adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Apa kaitannya? Mangkana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Barang siapa orang yang menyelesaikan hajat saudara-saudaranya, Allah akan menyelesaikan hajatnya terutama di akhirat. Apalagi urusan dunia pengen. Bapak Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu dilimpahi harta yang sangat banyak oleh Allah Ta'ala. Sampai disebutkan oleh Allah, oleh para ulama ahli tarikh, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib menika kalau musim dingin, puncaknya musim kemarau itu dingin sekali, maka perlu beli jaket. Harganya berapa? 200 dinar, Pak. Jaketnya regane 200 dinar. Nek dirupiahke pinten niku? 600 yuta jaket siji, Pak. Sugih kok. Dilayani betul oleh Allah. Beliau seorang abid, ahli ibadah, seorang ulama besar tabi'in dan kaya raya hadirin sekalian. Anda pernah memakai jaket seharga 600 juta rupiah? Nggih, mungkin jaketnya ono AC ini niku, Pak. Jadi nek pas panas rasanya adem, nek pas adem dia bisa mengeluarkan hawa hangat mungkin. Mungkin jaket itu iso mangsak dhewe niku. 600 juta ya jaket 600 juta. Dan itu nanti ketika puncak musim dinginnya sudah hilang, puncak musim kemarau-nya hilang, jaketnya tidak terpakai, belum akan jual, kemudian duitnya belum bagi untuk fakir miskin. Tahun depan tuh beli lagi jaket seharga itu, kemudian kalau musim dinginnya selesai sekitar 2 atau 3 bulan, kemudian lu akan jual, lu sedekahkan harta itu kepada fakir miskin. Begitu terus sampai belum meninggal. Nggih, betul disediakan oleh Allah Ta'ala hajatnya. Ya. Rasul kita menyampaikan man faraja'an muslimin kurbatan farajallahu anhu biya kurbatun min kurabi yaumil qiyamah. Luar biasa loh Bapak. Siapapun orang yang meringankan beban seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan satu beban bagi dia di akhirat. Wes, bagi kita sebenarnya kata-kata ini cukup untuk menggerakkan kita peduli dengan kaum muslim. Dienteng-enteng ini hari kiamat napa mawon. Kalau panjenengan punya teman lama tidak menikah, golek no jodoh, Pak. Ya, kalau saya itu begitu, kadang-kadang nanti kepikiran yang omahe ono kanca suwe ora nikah, ditawari lah dadi usianya 30 sekian tahun. Ada satu teman saya yang belum menikah hari ini, Pak. Kepikirannya. Kenapa? Karena kalau Anda menjodohkan dia kemudian dia menikah, jangan oleh ganjaran salawase kuwi. Ya. Kan begitu hadirin sekalian. Kalau kita punya temen rong duwe gawean, goleke gawean. Karena dia butuh pekerjaan. Ya. Maka Allah akan meringankan beban kita di hari kiamat. Dan kita tidak tahu beban yang mana yang akan Allah ringankan. Semakin banyak beban kaum muslimin yang kita ringankan, maka semakin banyak keringanan yang Allah berikan kepada kita.
ora bakal rugi, wala bangkrut pas boten. Selama niat kita lillahi ta'ala ora bakal bangkrut. Peduli kepada kaum muslimin itu tidak akan membuat seorang muslim bangkrut. Tidak mungkin. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin nanti wujud gantinya tidak mesti duit. Ya. Kadang kala wujudnya itu berbagai macam, keluarganya anak pinter-pinter, soleh-soleh, mapan-mapan uripe rakyatan wong tuane tetap sederhana, berada di alam kesederhanaan dia, tapi dia nikmati seluruhnya itu hadirin sekalian. Kenapa? Karena menyelesaikan masalahnya kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingat firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, dan orang-orang itu melebihkan saudaranya mukmin daripada dirinya meskipun mereka sangat membutuhkan. Suatu saat Nabi kita Muhammad SAW kedatangan tamu. Rasul kita pergi ke rumah beliau, di antara istri-istri beliau, rupanya istri-istri beliau tidak punya makan malam itu untuk menjamu tamu ini. Maka begitu selesai sholat, mungkin sholat maghrib atau sholat isya, Rasul kita ngendiko, apakah ada di antara panjenengan yang mau menjamu tamu saya ini? Maka sahabat Abu Thalhah radhiyallahu anhu seorang anggo mikir dawa-dawa. Ini loh, ini wataknya para sahabat itu begitu Pak. Maka kenapa mereka dijuluki as-sabiqun? Orang yang bergegas menjawab panggilan kebaikan. Ya, begitu Rasul menawarkan, ora kokean mikir langsung ngatung, saya ya Rasul. Kemudian diajak pulang ke rumah. Sampai di rumah baru bertemu dengan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim itu istrinya Abu Thalhah, ibunya sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beda bapak ya dengan putra-putranya Abu Thalhah. Disampaikan, rupanya Ummu Sulaim menjawab, wahai suamiku, makanan untuk kita tinggal beberapa suap untuk anak kita. Terus pun ya wis, kalau begitu tidurkan anak kita, bawa keluar makanan utang. Betulan Bapak. Maka kemudian sang anak yang masih kecil itu dibikin oleh istrinya Ummu Sulaim untuk tidur. Begitu selesai tidur, begitu tidur putranya, maka makanan itu kemudian dikeluarkan oleh Ummu Sulaim, disuguhke kepada tamunya itu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan kemudian Ummu Sulaim dan Abu Thalhah itu pura-pura makan, sehingga tamunya bisa menikmati makanan itu dengan kenyang dan tenang hatinya, ora pekewo. Kenapa? Karena dia mengira tuan rumahnya sedang makan seperti dia, sedangkan tuan rumahnya mboten. Paling mengkotekan piring karo sendok. Nggih Bapak. Pagi hari Abu Thalhah ketemu dengan Rasul kita Muhammad SAW, menyampaikan, Rasul kita, ketahuilah tadi malam Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala takjub dengan apa yang engkau kerjakan. Ya. Allah taala yang Maha tahu dan Maha bijaksana takjub dengan sikapnya Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Sampai peristiwa itu diabadikan oleh Allah, kemudian Allah menemukan firman-Nya, memuji sifatnya orang-orang Ansor, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka orang yang melebihkan saudaranya mukmin daripada dirinya meskipun mereka sangat membutuhkan. Setengah jam punika ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi kula panjenengan menjadi orang yang peduli dengan nasib kaum muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.